Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nasrul. Saya dari program studi sistem informasi dengan NIM 05275026 UPBJ Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 yang mana pada tugas 3 ini adalah tugas terakhir dari mata pelajaran struktur data. Langsung saja kita buka soalnya. Di sini pada soal struktur data tugas 3 ini kita disuruh untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma DFS dalam bahasa Java. Di sini kita gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Dan kita disuruh untuk tentukan sendiri nilai hubungan antara not. Yang kedua, lakukan pencarian N pada graf tersebut dengan DFS. Yang ketiga, jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Yang kedua, buatlah program pencarian yang menggunakan algoritma breadth first serve BRS dalam bahasa Java. Lalu gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Lalu kita disuruh untuk tentukan sendiri nilai hubungan antara not. Yang kedua itu lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Lalu yang ketiganya, jelaskan tahapan demi tahapan proses pencarian dan gambarkan dengan rincian. Jadi untuk soal 1 dan soal 2 ini kategorinya sama. Jadi langsung saja kita masuk ke NetBeans aplikasi. Di sini itu saya sudah mengerjakan dan memasukkan datanya. Di sini saya buka project. Lalu saya buka struktur. Dan di sini saya sudah ada projectnya. Di sini ada sketch. Di sini ada DFS graph. Lalu di sini ada DFS graph. Jadi yang pertama itu kita akan membuka soal DFS. Ya, di sini saya sudah mengerjakan memasukkan input datanya ke dalam NetBeans aplikasi dan sudah memberi keterangan pada setiap not yang sudah saya kerjakan. Langsung saja di sini saya menggunakan sketch PKG struktur data import Java Until. Di sini itu mengimpor semua kelas dari paket Java Until yang diperlukan untuk menggunakan stack list dan hashtag untuk menyimpan graf dan struktur dari data DFS. Lalu di sini ada public class DFS graph. Nah, ini itu mendefinisikan kelas utama bernama DFS graph yang akan berisi metode untuk membangun graf dan melakukan pencarian DFS. Lalu di sini itu ada private static map string list string graph new hash map. Membuat itu kita membuat aja cancel list untuk graph hash map dengan sebagai nama not string dan value sebagai list string. Itu berisi tentang ini. Lalu graph adalah variabel untuk menyimpan struktur graph, mengubah hash map untuk efisiensi pencarian 0,1. Lalu di sini metode untuk membangun graf berdasarkan hubungan yang ditentukan. Di sini ada public static void graph. Itu metode dipakai untuk memanggil menghiasi graf dan menambahkan not dan tetangganya.
Lalu di sini ada menambahkan tanggal untuk setiap not satu per satu. Di sini itu ada graf put A1 array list, ini A2 A3, ini tuh A1 terhubung ke A2 dan A3 sesuai deskripsi graf. Ini graf put A2 array list A1 A4 A5, ini tuh A2 terhubung dengan A1 A4 dan A5. Yang ketiga ini tuh A1 A6, ini tuh A3 terhubung dengan A1 dan A6. Ini put A4, ini tuh terhubung dengan A2 dan A7. Grafik A5 ini tuh terhubung dengan A2 dan A8. Lalu grafik A6 array list A3, jadi ini terhubung dengan A3 saja. Lalu A7 array list ini terhubung dengan A4 saja. Lalu grafik A8 array list ini tuh terhubung A8 dengan A5. Jadi selanjutnya metode DFS untuk mencari not dengan nilai n dimulai dari start not. Jadi ini adalah metodenya kita menggunakan public static boolean DFS string start not integer n. Ini itu keterangannya. Metode ini mengembalikan true jika not dengan nilai n ditemukan false jika tidak menggunakan tak untuk simulasi DFF. Lalu di sini ada string visit berujung hasset itu. Jadi ini visit adalah set untuk melakukan not yang sudah dikunjungi, mencegah pengulangan dan siklus. Jadi kita untuk tidak mengulangi kunjungan lagi ke not yang sudah kita kunjungi. Jadi ini stack string stack new stack ini stack adalah struktur data utama DFF menggunakan info less in first out. Ini untuk eksplorasi mendalam. Lalu selanjutnya ada stack push starter not memasukkan not awal itu jadikan A1 ke dalam stack untuk memulai pencarian. Nah, dari A1 ini kita berkunjung ke A2 dan A3. Lalu visit at start not menandai start not sebagai dikunjungi untuk menghindari pengulangan. Jadi ketika kita sudah A1, kita tidak akan ke A2 A3 lagi gitu. Untuk selanjutnya di sini kita ada will stack insensi. Ini tuh looping utama DFS berjalan selama stack tidak kosong, memproses not satu per satu. Lalu di sini ada string start top mengambil not teratas dari stack not yang sedang diproses, jadi yang diproses diambil. Lalu di sini ada sistem not element, ini tuh mengunjungi not tambah current, jadi itu mencetak yang sudah dikunjungi untuk visualisasi prosesnya. Lalu di sini ada mengecek apakah nilai not saat ini sama dengan n. Di sini kita menggunakan if get value current. Di sini n itu get value adalah metode helper atau membantu untuk mendapatkan nilai numerik not. Jadi kita lihat ke bawahnya di sini. Di sini itu kita memanggil sistem .outPrinter not dengan nilai ditambah n ditambah lalu yang disesuaikan ditambah current. Nah, itu maksudnya itu jika ditemukan lalu dicetak pesan dan dibalikan ke true. Ini itu ada selanjutnya ada return true mengakhiri pencarian karena target sudah ditemukan. Jadi ketika target sudah ditemukan, maka pencarian itu akan selesai. Lalu selanjutnya jika belum ditemukan eksplorasi tangga, maka kita menggunakan for string neighbor graph dot get current.
Ini itu looping melalui semua tetangga dari not saat ini. Jadi not yang ada di sini itu akan dicari terus. Terus di sini ada if. Ini itu visit contain neighbor. Itu mengecek apakah tetangga belum dikunjungi. Jadi ini itu untuk mengecek yang tadi ini apakah A4-nya dikunjungi atau belum, A5-nya, A6, A7, A8. Kalau itu dikunjungi, jadi terus. Jadi dia akan terus dikunjungi untuk mencari. Selanjutnya adalah visit and neighbor, menandai tetangga sebagai dikunjungi. Ini itu tak push neighbor memasuki tetangga tak untuk diproses atau dieksplorasi mendalam. Lalu selanjutnya di sini ada system.out.line not dengan nilai ditambah n ditambah tidak ditemukan. Apa maksudnya? Jika kosong dan belum ditemukan, maka pencetakan pesanan itu gagal. Lalu di sini ada return false mengembalikan false karena pencarian gagal. Jadi dikembalikan lagi untuk mencari. Selanjutnya ada metode helper untuk mendapatkan nilai numerik dari nama not. Misalkan A1 berkunjung ke 1. Di sini private static integer get value string not. Apa maksudnya? Metode ini mengkonversi nama not menjadi nilai integer berdasarkan aturan yang ditentukan. Selanjutnya di sini ada return integer persen not dot subscript 1 mengambil substring setelah a dan mengonversi ke integer, misalnya a mengunjungi 5. Lalu kita menggunakan metode lain untuk menjalankan programnya. Di sini public static void main string.args titik masuk program Java seperti biasa. Lalu di bawahnya ada build graph. Ini itu untuk memanggil build graph untuk menginisiasi graph. Lalu ada integer n ini yang kita cari sama dengan 5. Jadi ini menentukan nilai yang dicari adalah n5 berarti mencari not A5. Jadi not itu apa ya? Titik kelima. Situ titik berhentinya. Lalu ada sistem bot random memulai pencarian DFS dari A1 untuk nilai tambah n cetak pesanan awal. DFS A1 n ini memanggil metode DFS dengan start not A1 dan nilai n. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu. Saya sudah ada penjelasannya di Word. Di sini DFS. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dulu apa itu DFS. DFS atau Depth Reversal adalah algoritma reversal. DFS dapat digunakan untuk mendekati elemen sebuah graf. Untuk menghindari pemrosesan simpul lebih dari sekali, gunakan array boolean yang tadi ada yang telah dikunjungi sebuah graf dapat memiliki lebih dari satu reversal DFS. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah pencarian dalam adalah algoritma untuk menelusuri atau menelusuri struktur data pohon atau grafik. Algoritma dimulai dari simpulan akar, memiliki simpulan acak sebagai simpulan akar dalam kasus grafik, dan menelusuri sejauh mungkin di sepanjang setiap cabang sebelum melakukan penelusuran baik. Di sini itu deskripsi grafnya saya memasukkan nilai A1 sampai A8 itu A1 nilai 1, A2 nilai 2, A3 nilai 3, A4 nilai 4, A5 nilai 5, A6 nilai 6. Lalu A7 nilai 7, A8 nilai 8.
Kita lihat dulu di netnya, kita running. Nah ini memulai pencarian DFS dari A1 untuk nilai 5. A1 mengunjungi not PA5, mengunjungi A1, mengunjungi not A3, mengunjungi not A6, mengunjungi not 2, mengunjungi not A5, dan not dengan nilai 5 ditentukan adalah ditemukan di A5. Jadi seperti ini ilustrasinya. Nah ini saya sudah membuat ilustrasinya. Hubungan antara not adjacency list ditentukan sebagai berikut. Graf tidak berarah sehingga hubungan bersifat timbal balik. Jadi ini gambar visual prosesnya. Pohon eksplorasi. Di sini A1 mengunjungi A3, lalu A6, dan cabang A3 ini sudah selesai. Lalu kembali ke A1, lalu ke A2, lalu ke A5. Nah, di sini sudah ditemukan karena kita hanya menggunakan 5 not. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A5 ini sudah ditemukan. Lalu jika yang tidak ditemukan akan melanjutkan ke A4, A7, dan A8 hingga start kosong. Output contoh mengunjungi A1, A6, A3, A6, A2, A5. Not dengan nilai A5 ditemukan A5. Pencarian dilakukan untuk menemukan not dengan nilai n, misalnya n sama dengan 5, yang berarti mencari not A5, pencarian nilai dari not A1. Nah ini A1 terhubung ke A2, A3 seperti yang di atas tadi ini. A2 terhubung ke A1, A4, A5, A3 terhubung ke A1, A6, A4 terhubung ke A2, A7, A5 terhubung ke A2, A8, A6 terhubung ke A3, A7 terhubung ke A4, A8 terhubung ke A5. Lalu di sini sudah ada penjelasan tentang prosesnya. Sebenarnya ini sama aja dengan tadi yang saya sudah terangkan. Ini proses gambar visualisasinya. Jadi untuk nomor 1 ini DFS graph, saya sudah menerangkannya. Ini sudah saya buat dan sudah memasukkan input data NetBeans. Lalu selanjutnya kita buka project. Kita buka yang BFS. Dan untuk BFS ini sebenarnya sama saja metodenya dengan DFS ini. Nanti saya akan membuat kesimpulan di mana reward ini. Jadi sini saya menjelaskan dulu input yang sudah saya masukkan beserta penjelasannya. Di sini input Java Until untuk yang BFS. Yang BFS untuk yang BFS. Nah ini BFS. Ini import Java Until mengimport semua kelas dari paket Java Until yang diperlukan untuk menggunakan queue, list, dan hash map untuk menyimpan graf dan struktur data BFS. Selanjutnya di sini ada public class BFS graph. Ini tuh mendefinisikan kelas utama bernama BFS graph yang akan berisi metode untuk membangun graf dan melakukan pencarian BFF. Lalu di sini kita menggunakan membuat adjacency list untuk graf, hash-map dengan key sebagai nama string dan value sebagai string berisi tetangga. Private static map string list string graph new hash-map. Graph adalah variabel statik untuk menyimpan struktur graf menggunakan hash-map. Untuk efisiensi pencarian 0, 1,
Di sini kita menggunakan metode untuk membangun graf berdasarkan hubungan yang ditentukan. Itu sama sebenarnya dengan yang DSS. Menambah tangga untuk setiap not satu per satu. Di sini A1, A2, A3. Di sini ada A1, A4, A5, semua sama. Lalu di sini metodenya kita metode DSS untuk mencari bilangan nilai n dimulai dari start not. Di sini ada public static boolean sama tadi static boolean. Metodenya sama untuk mengambil true jika dengan nilai n ditentukan false. Ini starting visit berkunjung. Visit adalah untuk melacak not yang sudah dikunjungi, mencegah pengulangan. When string kue new list kue ini adalah struktur data utama BTS menggunakan first in first out. Lalu kue start not menambahkan awal A1 ini A1 ke dalam kue untuk memulai pencarian. Visited titik start not menandai start not sebagai dikunjungi untuk menghindari pengulangan. Will ini log untuk BFS berjalan sebagai kue tidak kosong memproses not satu persatu. String current sama dengan kue titik mengambil not depan dari kue not yang sedang diproses. Lalu di sini ada sistem .out.println mengunjungi not ditambah current, mencetak not yang sedang dikunjungi untuk divisualisasikan proses. Di sini mengecek apakah nilai not saat ini sama dengan n. Di sini kita menggunakan if get value current sama dengan n. Get value adalah metode helper atau membantu untuk mendapatkan nilai numerik not lihat di bawah. Nah ini dia sistem .out.println not dengan nilai plus n plus. Jika ditemukan ditambah current. Jadi jika ditemukan cetak pesanan dan kembali ke true. Return true mengakhiri pencarian target ditemukan. Jika target sudah ditemukan, maka pencarian itu diakhiri sama seperti yang DSS tadi. Lalu di sini jika belum ditemukan eksplorasi tangga. Ini ada for string neighbor get current log melalui semua tetangga dari node saat ini. If visit content neighbor mengecek apakah tetangga belum dikunjungi. Visit at neighbor menandai tetangga sebagai dikunjungi. Kue.get menambah tetangga kue untuk diproses eksplorasi level berikutnya. Lalu di sini ada sistem .out.println not dengan nilai plus tambah plus tidak ditemukan. Jika kue kosong dan ditemukan maka cetakan gagal. Di return false mengembalikan false karena pencarian gagal. Lalu kita menggunakan metode helper first. Di sini public static void main string sama seperti yang DSS graph. Ini titik masuk program Java will graph memanggil graph untuk menginisialisasi graph. Di sini integer n sama dengan 5 karena kita mencari 5 menentukan nilai yang dicari n5 berarti mencari-carinya A5. Sistem out.print memulai pencarian BFS dari A1 untuk nilai plus n cetak pesanan. BFS A1 n memanggil metode BFS dengan start A1 dan nilai n. Jadi kita langsung saja kita kembali ke running. Di sini hasilnya sama dengan ini karena kita ini menentukan mencari not dengan nilai 5 ditemukannya di A5. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan one word. Nah ini soal dua program pencarian menggunakan algoritma Browser dalam bahasa Java. Saya akan mendeskripsikan grafnya. Apa itu DSS?
BFS adalah algoritma Bert-First BFS. Digunakan untuk mencari simpul dalam struktur data graf yang memenuhi serangkaian kriteria algoritma. Ini dimulai dari akar graf dan mengunjungi semua simpul pada tingkat kedalaman saat ini sebelum beralih ke simpul pada tingkat kedalaman berikutnya. Bagaimana cara jarak kerjanya? Dimulai dari akar. Semua simpul pada tingkat tertentu dikunjungi terlebih dahulu, beda-beda di atas ya. Kemudian simpul pada tingkat berikutnya dilintasi hingga semua di simpul dikunjungi. Untuk melakukan ini, antrian digunakan semua simpul yang berdekatan dan belum dikunjungi pada tingkat saat ini dimasukkan ke dalam antrian dan simpulan pada tingkat saat ini ditandai telah dikunjungi dan dikeluarkan dari antrian. Ini saya mengambil salah satu contoh gambar dari BFS. Jadi note itu A1 mengunjungi A2, A2 mengunjungi A3 dan A4, lalu A1 ini mengunjungi 9, mengunjungi 10, lalu yang akar A2 ini mengunjungi angka 6, angka 8, dan angka 6 mengunjungi angka 8 dan angka 7. Lalu A3 ini mengunjungi angka 5, 3 ini mengunjungi 4. Lalu graf sama dengan soal 1, 8 tambah 1 kurang 8 dan dengan 1 kurang 8 dan hubungannya adjacency list indented. Jadi soal yang ada di netbin saya ini. Nah ini. Jadi ini A1 terhubung ke A2 dan A3, lalu A2 terhubung ke A1, A4, A5, A3 terhubung ke A1, A6, A4 terhubung ke A2, A7, A5 terhubung ke A2, A8, A6 terhubung ke A3, A7 terhubung ke A4, A8 terhubung ke A5. Jadi ini penjelasannya sama dengan di atas. Lalu saya ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah Depth-First BFS dan Breadth-First BFS adalah algoritma penelusuran graf fundamental. BFS mengeksplorasi secara mendalam cabang-cabang menggunakan tumpukan ideal untuk menemukan jalur pengurutan topologi dan situasi dengan keterbatasan memori dalam graf lebar. BFS mengeksplorasi level demi level menggunakan antrian dan jalur terpendek dalam graf tanpa bobot dan unggul ketika tujuan mencapai titik awal. Di mana metode ini menjadi dasar bagi teknik canggih seperti interaktif deepening BFS, IDDFS, bidirection BFS, dan pemangkasan yang meningkatkan efisiensi pencarian. Meskipun bahasa query graf seperti Checker dan Gradle mengabstraksi teori penelusuran langsung, mesin mereka seringkali menggunakan strategi mirip BFS untuk query berorientasi jalur terutama dalam persoalan paralel. Jadi ini saya kasih contohnya. Terus pada akhirnya pemilihan algoritma yang tepat baik pencarian dalam pencarian luas atau salah satu turunannya tergantung pada struktur grafik, lokasi, tujuan, persyaratan kinerja, dan sumber daya komputasi yang tersedia. Pemahaman yang mendalam tentang algoritma ini sangat penting untuk memecah masalah yang efektif dalam berbagai aplikasi. Jadi sini saya ada visualisasinya. Kalau yang BFS itu berkunjungnya yang dari garis merah ini A, B, C. Kalau untuk yang BFS ini tuh jadi saling kesinambungan A, B, B, C, A, D. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya terangkan
dalam metode BFS Graph Search ini yang sudah saya buat ke dalam NetBeans aplikasi. Nanti saya akan masukkan ke dalam Word. Di sini ada BFS Graph Search. Kita coba lagi. Ini hasil outputnya yang untuk BFS, dan ini hasil outputnya dari BFS. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan untuk tugas 3 struktur data ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan saya Nasrul, program studi sistem informasi, dengan ini 05575226 UPBD Kota Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.